Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mini prarancangan pabrik sabun dari Refined Bleach and Deodorized Polystyrene atau RDBPS dan natrium hidroksida. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dari kelompok mini prarancangan pabrik sabun ini. Yang pertama yaitu saya sendiri, Fadila, dan teman saya Sri Utari Sinta Dewi, dan Mentari Anastasia, dan Felicitas Wanida, dan Rachel Rotua Berta. Sebelumnya, saya akan menjelaskan latar belakang pendirian pabrik sabun ini. Indonesia merupakan salah satu penghasil minyak sawit terbesar di dunia yang merupakan bahan baku utama pembuatan sabun. Nah, seperti yang kita tahu, sabun mandi itu merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk saat ini. Sehingga pendirian pabrik sabun di Indonesia mempunyai prospek yang sangat menguntungkan untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih kokoh dan seimbang. Nah, kita di sini bisa melihat ada proses pengolahan dari CPO. Yang pertama itu ada proses refinery. Nah, di mana proses refinery ini merupakan proses pemurnian minyak nabati dengan tahapan proses preheating, deguming, bleaching, dan deodorizing yang akan menghasilkan produk RBDPO atau Refined Bleach and Deodorized Palm Oil. Nah, selanjutnya RBDPO ini akan dilakukan proses fraksinasi. Proses fraksinasi di sini yaitu adalah metode fisik dengan menggunakan sifat kristalisasi dan trigliserida untuk pemisahan campuran menjadi leleh rendah fraksi cair dan lebur tinggi fraksi cair. Dua komponen yang dihasilkan yaitu minyak goreng atau olein dan stearin sawit atau RBDPS. Selain mudah didapat, juga harganya sangat terjangkau, sehingga pabrik dapat beroperasi dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan pasar. Dengan alasan tersebut, maka prarancangan pabrik pembuatan sabun padat ini sangat layak untuk didirikan. Nah, untuk ketersediaan bahan bakunya di sini ada RBDPS, yaitu yang diperoleh dari PT Wilmar Nabati Indonesia yang berada di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dengan produksi RDBPS PT Wilmar sebesar 500 ton per tahun. Untuk bahan penunjangnya yaitu natrium hidroksida. Nah, untuk NaOH di sini dapat diperoleh dari PT Nusa Indah Megah yang berlokasi di Jawa Timur. Nah, di sini kita bisa melihat untuk kebutuhan produk pada tabel 1.1. Kami mengambil data dari tahun 2013 sampai 2020. Nah, kami menggunakan kurva regresi linear pada gambar yang bisa kita lihat di sini, dan diperoleh dari grafik itu meningkat setiap tahunnya untuk data kebutuhan sabun dalam negeri. Dengan menggunakan persamaan kurva regresi linear pada gambar, maka dapat diproyeksikan jumlah pertumbuhan penduduk untuk tahun 2024 yang penduduknya berjumlah 285.320.465 jiwa. Nah, maka diperoleh persamaan laju kebutuhan sabun dalam negeri seperti terlihat pada gambar 1.2. Nah, di sini kita bisa melihat kebutuhan sabun pada tahun 2024. Nah, di sini kita bisa melihat konsumsi sabun untuk jumlah penduduk 285.320.465. Diperoleh jumlah kebutuhan sabun dalam negeri atau konsumsinya yaitu sebesar 3.525.586 ton per tahun. Nah, pada tabel 1.1 tadi, itu merupakan data kebutuhan sabun dalam negeri. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa kebutuhan sabun dalam negeri di Indonesia setiap tahunnya cenderung meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan industri. Nah, untuk kebutuhan impor sabunnya, kami mengambil data dari tahun 2014 sampai tahun 2019. Nah, di sini kita bisa melihat dari grafik regresi linearnya. Untuk kebutuhan impor sabun pada tahun 2024 diperoleh sebesar 10.403
ton per tahun. Adapun kebutuhan ekspor sabunnya, di sini kami mengambil data dari tahun 2014 dan sampai dengan 2019, yaitu kebutuhan ekspor sabun pada tahun 2024 yaitu sebesar 87.918 ton per tahun. Nah, untuk di sini kita bisa melihat produksi sabun yaitu dari seluruh Indonesia. Nah, pada tabel 1.3 ini data kapasitas pabrik di Indonesia yaitu ada sekitar kurang lebih 17 pabrik di Indonesia yang memproduksi sabun. Nah, di sini kita totalkan jumlah produksi sabunnya yaitu 2.130.300 ton per tahun. Sehingga kebutuhan sabun dan kapasitas pabriknya diperolehlah untuk kebutuhan sabun dalam negeri pada tahun 2004 bisa dihitung dengan rumus konsumsi dikurang impor ditambah dengan ekspor dikurang dengan produksi. Nah, bisa kita lihat di sini yaitu didapatkan sebesar 1.472.801 ton per tahun. Nah, jadi kapasitas kebutuhan sabun pada tahun 2024 didapatkan yaitu 1.472.801 ton per tahun. Sehingga dari hasil ini kita bisa mendapatkan kapasitas pabrik dari berbagai pertimbangan banyaknya varian sabun yang ada. Pabrik yang akan didirikan ditargetkan dapat memenuhi 5% dari kebutuhan sabun di Indonesia. Maka kapasitas pabrik itu sama dengan 5% dikali dengan jumlah kapasitas kebutuhan sabun yaitu 1.472.801 ton per tahun. Sehingga diperoleh kapasitas pabriknya yaitu 73.640 ton per tahun. Baiklah, selanjutnya saya akan jelaskan tentang pemilihan proses produksi. Baik, yang pertama ada diagram alir kualitatif. Dan ini adalah gambar diagram alir kuantitatif. Ini adalah gambar proses flow diagramnya. Nah, adapun tahapan proses pembuatan sabun mandi padat dapat dibagi menjadi 5, yaitu tahap proses yang pertama, tahap persiapan umpan, tahap reaksi saponifikasi tristearin, tahap pemurnian sabun mandi, tahap penambahan zat aditif pada sabun, dan yang terakhir tahap pengeringan dan finishing sabun. Baiklah, untuk tahap yang pertama yaitu umpan terdiri dari RBDPS atau Refined Blessing Deodorizing Pump Stearin dan NaOH. RBDPS dimasukkan ke dalam tangki yang dilengkapi dengan pemanas atau melter. Selanjutnya dipanaskan terlebih dahulu menggunakan steam pada suhu 90 derajat Celcius sebelum dipompa ke dalam reaktor. Sedangkan NaOH dilarutkan dalam air pada suhu kamar sampai konsentrasinya 50% massa. RBDPS dan campuran NaOH kemudian dipompa ke dalam reaktor. Selanjutnya ada tahap reaksi saponifikasi tristearin. Baiklah, pada tahap ini RBDPS dan campuran larutan NaOH dipompa ke dalam reaktor dan diberi jaket pemanas dengan tujuan untuk menjaga suhu agar tetap pada suhu operasi yaitu 90 derajat Celcius tekanan atmosfer dengan konversi reaksinya yaitu 99,5% dengan waktu tinggal 80 menit. Yang ketiga, tahap pemurnian sabun mandi. Pada tahap ini, produk keluar reaktor berupa cairan yang terdiri dari sabun,
gliserol, air, dan sedikit RBDPS yang belum bereaksi. Hasil reaksi kemudian dipompa ke mixer untuk ditambahkan larutan NaCl yang berfungsi sebagai pengendap gliserol pada dekanter. Aliran keluar dari mixer 02 dialirkan ke dekanter. Dekanter adalah alat pemisah yang bekerja dengan prinsip perbedaan statis. Selanjutnya, kondisi operasi pada alat dekanter pada suhu 65 derajat Celcius dan tekanan atmosfer. Pada unit ini akan terbentuk dua lapisan, yaitu lapisan bagian atas yang terdiri dari sabun, air, dan sedikit gliserol, alkali, dan sisa RBDPS. Sedangkan pada lapisan bagian bawah terdiri dari gliserol, alkalin, dan sedikit air yang secara keseluruh membentuk lapisan yang lebih berat daripada sabun, sehingga berada pada lapisan bagian bawah pada pemisahan statis. Yang selanjutnya ada tahap penambahan zat aditif pada sabun. Nah, pada tahap ini, setelah proses pemisahan sabun mandi dari gliserol dan air, proses selanjutnya adalah penambahan zat aditif sabun. Zat aditif yang ditambahkan antara lain stearit asid yang berfungsi untuk mengurangi kandungan NaOH. EDTA yang berfungsi sebagai surfaktan pada sabun atau pembersih dan pemutih yang dapat mengangkat kotoran pada kulit. Selanjutnya ada pewangi atau minyak nilam yang berfungsi untuk memberikan kesegaran dan keharuman pada sabun, dan natrium sulfat sebagai filler atau bahan pengisi. Lalu, zat tambahan ini dicampur ke dalam tangki pencampuran atau mixer pada suhu 65 derajat Celcius dan tekanan atmosfer. Jumlah aditif yang ditambahkan itu sesuai dengan spesifikasi mutu yang diinginkan. Dan yang terakhir di sini ada tahap pengeringan dan finishing sabun. Pada tahap ini, pengeringan sabun dilakukan dalam spray dryer. Campuran sabun cair dari tangki pencampur dipompa ke spray dryer. Dari unit pengering ini dihasilkan sabun berupa serpihan atau flake dan dengan bantuan conveyor dikirim ke unit finishing yang terdiri dari satuan mesin pembentuk sabun batang dan disebut dengan BSFN atau bar soap finishing machine. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk pengolahan limbah, sabun merupakan salah satu hasil industri yang cukup penting dan diproduksi kan selama lebih dari 2000 tahun. Karena merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat, produksi ini berkembang dalam abad ke-19 dengan dikenalkan bahan kimia dan proses pembuatan yang lebih efisien. Di Indonesia, sudah ada industri sabun yang ditunjukkan dengan semakin berkembangnya banyak kota dan pertumbuhan penduduk yang juga semakin cepat. Dengan tingkatnya sektor industri sabun, diharapkan taraf hidup masyarakat akan dapat ditingkatkan lagi. Akan tetapi, dengan munculnya industri, ini perlu dipikirkan juga efek samping yang berupa limbah. Limbah tersebut dapat berupa limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Ketiga jenis limbah ini dapat dikeluarkan sekaligus oleh satu industri ataupun satu persatu sesuai dengan proses yang ada di perusahaannya. Perlu kiranya diperhatikan efek samping yang akan ditimbulkan oleh adanya suatu industri sebelum industri tersebut mulai beroperasi. Oleh karena itu, perlu dipikirkan juga apakah industri tersebut sabun menghasilkan limbah yang berbahaya atau tidak. Dalam operasi industri, sabun menghasilkan limbah berupa
sop gliserin, minyak lemak, NaCl, H2O. Sop gliserin ini hendaknya dipisahkan dari campuran limbah tersebut dan diproses lebih lanjut. Limbah yang dihasilkan oleh pabrik antara limbah hasil proses dan buangan sintesis. A. Limbah hasil proses. Limbah dari dekator yang berupa campuran gliserol, air, dan sedikit alkali ditampung dalam bak penampung limbah ini, dijual ke pabrik gliserol sebagai bahan setengah jadi. B. Air buangan sanitasi. Air buangan sanitasi yang berasal dari saluran toilet di kawasan pabrik dikumpulkan dan diolah dalam unit stabilisasi dengan menggunakan lumpur aktif, aerasi, dan penambahan desinfektan hydrolyzer. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengolahan limbah sabun, yaitu sop gliserin menjadi triasetin. Ini seharusnya ada A di antara I dan S, ya, jadi harusnya triasetin. Pada umumnya, limbah pabrik sabun itu diklasifikasikan menjadi 3 secara umum. Yang pertama ada limbah padat atau solid waste, yang kedua ada limbah cair atau liquid waste, yang terakhir ada limbah gas atau gaseous waste. Ketiga jenis limbah ini dapat dikeluarkan secara sekaligus dalam suatu industri atau satu persatu, itu disesuaikan dengan proses yang ada di industri masing-masing. Perlu kita perhatikan efek samping yang ditimbulkan dari berdirinya suatu pabrik sabun ketika industri tersebut mulai beroperasi. Oleh karena itu, perlu dipikirkan apakah industri sabun itu menghasilkan limbah yang berbahaya atau tidak terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam operasi industri sabun ini, limbah yang dihasilkan berupa sop gliserin, minyak lemak, NaCl atau natrium klorida, dan H2O atau air. Sop gliserin ini hendaknya dipisahkan dari campuran limbah tersebut dan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan produk yang bernilai lebih tinggi. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan apa saja sih manfaat yang didapatkan dari pembuatan triasetin ini. Manfaat yang diharapkan dari pembuatan triasetin ini antara lain: yang pertama, pencemaran terhadap lingkungan yang disebabkan oleh limbah pabrik sabun dapat dikurangi. Hal ini disebabkan kandungan dalam limbah sabun, yaitu sop gliserin, diambil kemudian dimanfaatkan lebih lanjut lagi, diolah lebih lanjut lagi untuk didapatkan suatu produk yang memiliki nilai yang lebih tinggi. Kedua, yaitu dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari hasil riset ini diketahui bahwa ternyata pembuatan hasil dari limbah sabun itu dapat diolah lebih lanjut sehingga menambah ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat berguna bagi lingkungan sekitar. Selanjutnya, ada banyak digunakan pada industri obat-obatan, industri kosmetik, serta fiksasi pada parfum, dan masih banyak lagi. Sebelum kita mengenal bagaimana cara pengolahan gliserin ini untuk bisa diolah menjadi triasetin, kita harus mengenal bahan baku terlebih dahulu, yaitu gliserin. Gliserin ini merupakan limbah pabrik sabun yang relatif berharga, dan limbah ini dapat diproses lebih lanjut dan banyak digunakan pada industri-industri kimia. Gliserin pertama kali dibuat pada tahun 1779 oleh Scheele dengan cara memanaskan campuran litharge dan olive oil yang kemudian diekstraksi dengan air. Dengan menguapkan air, Scheele mendapatkan cairan yang rasanya manis yang kemudian dengan 3 peneliti lainnya dipekatkan dan didapatkanlah trihidrat alkohol atau sekarang kita sebut sebagai gliserin. Secara tradisional, gliserin dapat didapat dari hasil samping dari minyak tumbuhan dan hewan yang disaponifikasi pada pabrik sabun. Gliserin jarang ditemukan pada bentuk lemak bebas, tapi biasanya terdapat sebagai trigliserida yang bercampur dengan berbagai asam lemak lainnya. Gliserol adalah senyawa gliserida yang paling sederhana, dan gliserin ini salah satu turunannya dengan hidroksil yang bersifat hidrofilik dan hidroskopik. Gliserol merupakan komponen yang menyusun berbagai macam lipid termasuk trigliserida. Gliserol ini bersifat manis ketika dikecap dan dianggap tidak beracun dengan rumus molekul C3H8O3.
Baik, dapat dilihat di sini, ini merupakan bagian prosedur percobaan pembentukan triasetin limbah pabrik sabun. Pada proses pertama, limbah pabrik sabun dilakukan pemisahan dengan memisahkan minyak lemak yang kemudian dikeluarkan. Proses selanjutnya adalah penjernihan, di mana limbah pabrik sabun tadi yang masih terdiri dari berbagai banyak komposisi zat-zat lainnya ditambahkan larutan tawas. Dapat dilihat pada sebelah kiri bagian penjernihan, sehingga endapannya itu dibuang. Proses selanjutnya adalah proses penguapan. Nah, penambahan tawas tadi kan diaduk dan didiamkan sampai larutan menjadi jernih. Larutan yang sudah jernih tadi dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius dan dibiarkan airnya menguap sehingga diperolehlah bahan baku gliserin. Bahan baku gliserin ini tidak berhenti di sini, ini kemudian diolah lagi pada proses pencampuran, di mana 100 ml gliserin tadi yang sudah didapatkan pada proses penguapan didinginkan, kemudian dimasukkan ke dalam labu asetilasi, yaitu labu leher 3, kemudian diambil CH3COH, glacial, dan katalis H2SO4 atau asam sulfat, yang kemudian dicampurkan lalu dipanaskan pada derajat panas dengan waktu yang telah ditentukan, sehingga diperoleh triasetin. Nah, triasetin ini akan mengalami proses analisa kadar, yaitu ketika triasetin ini telah dingin, diambil 10 ml triasetin tadi kemudian dinetralkan dengan larutan NaOH serta indikator PP atau penolfin. Setelah netral, ditambahkan lagi NaOH dan indikator PP, kemudian dititerasi dengan larutan HCl. Lalu didapatkan pembacaan dari titerasi. Nah, setelah kita mendengar proses dari bagian tersebut, ini merupakan prosedur percobaan secara garis besar. Jadi ada 3 tahap besar, yaitu pertama adalah proses penjernihan limbah, kedua ada proses asetilasi, yang ketiga adalah penetapan kadar triasetin. Pada kesimpulannya, limbah pabrik sabun yang berupa gliserin ini dapat diolah menjadi triasetin pada proses asetilasi dengan 3 tahap besar secara umum. Yang bisa dilihat pada slide sebelumnya ini yaitu proses penjernihan limbah, proses asetilasi, dan yang terakhir adalah penetapan kadar triasetin. Baik, selanjutnya saya serahkan kembali. Inovasi perbaikan proses. Pada perbaikan, untuk proses pembuatan sabun tidak terdapat kekurangan yang begitu berarti. Dalam tahapan ini, kami menemukan inovasi perbaikan beberapa tahap dan juga inovasi perkembangan dari kegiatan pembuatan sabun batang. Pada inovasi perbaikan, tahap saponifikasi, untuk perbaikan pada tahap saponifikasi bisa dilakukan sedikit perubahan antara lain memanaskan minyak goreng yang sudah terisi steater hingga 70 derajat Celcius. Jika sudah mencapai suhu yang ditentukan, maka masukkan larutan NaOH ke dalam minyak yang dipanaskan tadi dan jaga agar suhu tetap konstan 80 derajat Celcius. Tunggu hingga proses saponifikasi terjadi. Tambahkan NaCl sebanyak 1/7 dari NaOH. Panaskan dan aduk sampai campuran menjadi homogen. Setelah selesai, selanjutnya kita diamkan selama 24 jam dan setelah 24 jam maka lanjutkan ke tahap 3 yaitu pemurnian sabun. Untuk inovasi perkembangan dari kami, kita dapat menambahkan bahan-bahan herbal untuk kesehatan kulit. Adapun bahan-bahan herbal yang dapat kita tambahkan yaitu mawar yang berfungsi untuk melembabkan wajah. Melati berfungsi untuk menenangkan wajah yang iritasi. Lavender berfungsi untuk menenangkan kulit yang gatal. Anggrek mengurangi tanda-tanda penuaan. Bunga matahari melindungi kulit dari sinar UV. Teratai bermanfaat untuk kulit karena kaya akan antioksidan. Bunga sepatu berfungsi untuk meningkatkan elastisitas. Chamomile yang berfungsi untuk mencerahkan wajah. Witch hazel berfungsi untuk mengurangi produksi minyak. Dan selanjutnya, kita akan lanjutkan pada proses yang keempat yaitu penambahan zat adiktif. Penambahan berbagai jenis herbal
yang terdapat pada contoh yang telah kita sebutkan tadi dapat kita lakukan pada tahap yang keempat, yaitu pada tahap penambahan zat adiktif pada sabun, serta juga dengan menambahkan stearic acid yang berfungsi mengurangi kandungan NaOH, EDTA, dan juga penambahan pewangi yang berfungsi untuk memberi kesegaran dan keharuman pada sabun. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.